Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang KD memahami ketentuan sholat berjamaah. Adapun indikatornya ialah yang pertama, menjelaskan pengertian sholat berjamaah. Kedua, menjelaskan hukum sholat berjamaah. Yang ketiga, menyebutkan syarat-syarat sholat berjamaah. Yang keempat, menjelaskan ketentuan-ketentuan sholat berjamaah. Dan yang terakhir yaitu menyebutkan hikmah sholat berjamaah. Berikut penjelasannya. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan bertanya dulu. Apa yang kalian tahu tentang sholat berjamaah? Sholat berjamaah yaitu sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sekarang sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Ya, sholat berjamaah ialah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Yang selanjutnya adalah hukum pelaksanaan sholat berjamaah. Hukum pelaksanaan sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksanaan sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan? Untuk kaum laki-laki sangat dianjurkan melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Sedangkan untuk perempuan dianjurkan untuk melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Selanjutnya ialah syarat-syarat sholat berjamaah. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu syarat-syaratnya apa saja. Ada 3 syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu syarat sahnya sholat berjamaah. Yang kedua, syarat menjadi imam. Dan yang ketiga, syarat menjadi makmum. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu syarat sahnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah akan sah hukumnya dilaksanakan apabila 1. Adanya imam, kemudian yang kedua, makmum berniat mengikuti imam, yang ketiga, berada di satu tempat dengan imam, dan yang keempat, sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Kemudian yang kedua, syaratnya yaitu syarat menjadi imam. Nah, bagi seorang yang ingin menjadi imam, maka alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu syarat-syarat untuk menjadi imam itu sendiri. Yang pertama yaitu tahu syarat dan rukunnya sholat. Kemudian yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, sudah balik. Yang keempat, seorang laki-laki untuk imam laki-laki dan perempuan, dan juga berakal sehat. Kemudian yang kelima, berada di posisi paling depan. Kemudian yang keenam, yaitu tidak sedang bermakmum kepada yang lain. Kemudian, syarat yang ketiga yaitu syarat menjadi makmum. Yang pertama yaitu niat mengikuti imam. Yang kedua, mengikuti dan mengetahui segala gerakan imam. Yang ketiga, berada di satu tempat dengan imam. Kemudian yang keempat, posisinya berada di belakang imam. Dan yang kelima, sholatnya sesuai dengan sholatnya imam. Selanjutnya, kita masuk kepada ketentuan-ketentuan dalam sholat berjamaah. Nah, yang pertama yaitu ada jenis-jenis makmum dalam sholat berjamaah. Ada 2 jenis makmum dalam sholat berjamaah, yaitu makmum masbuk dan juga makmum muafiq. Apa sih yang dimaksud dengan makmum masbuk? Nah, makmum masbuk di sini adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam pada rakaat pertama. Sedangkan makmum muafiq adalah makmum yang dapat mengikuti rangkaian gerakan sholat bersama imam dari rakaat pertama sampai dengan rakaat terakhir. Yang selanjutnya yaitu halangan sholat berjamaah. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kita tidak dapat melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama yaitu terjadinya hujan yang mengakibatkan susah untuk melaksanakan sholat berjamaah atau susah untuk menuju ke tempat sholat berjamaah.
Kemudian yang kedua, yaitu adanya angin kencang yang membahayakan diri kita. Kemudian yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah untuk berjalan menuju ke tempat sholat. Kemudian yang keempat, sangat ingin buang air kecil atau juga buang air besar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu karena baru makan makanan yang baunya sangat tidak mengenakan atau sangat tidak bisa untuk dihilangkan pada saat itu juga. Seperti kita telah makan pete atau jengkol. Nah, itu dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah terlebih dahulu karena apa? Khawatir mengganggu kehusuan sholat untuk jamaah yang lainnya. Selanjutnya yaitu hikmah, manfaat atau keutamaan melaksanakan sholat berjamaah. Bagi kita yang rajin melaksanakan sholat berjamaah, baik di masjid atau di musola, maka kita akan mendapatkan beberapa manfaatnya. Yang pertama, yaitu menjalin silaturahmi antar sesama muslim. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada kita hidup disiplin, saling mencintai dan saling menghargai kepada sesama muslim juga. Kemudian yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Kemudian yang keempat, menahan diri kita dari yang namanya sifat egois. Kemudian yang kelima, mengajarkan kepada kita kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Itulah tadi beberapa manfaat yang akan kita dapatkan atau kita rasakan ketika kita menjalankan atau mengikuti sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir yaitu tata cara dalam sholat berjamaah. Biasanya kita melaksanakan sholat berjamaah itu adalah sholat-sholat fardu atau sholat-sholat wajib. Nah, berikut tata caranya. Untuk sholat-sholat fardu atau sholat wajib, yang pertama itu diawali dengan adanya azan dan juga iqomah. Kemudian yang kedua, shaf di bagian belakang atau shaf di belakang imam adalah teruntuk jamaah laki-laki dan untuk jamaah perempuan itu di paling belakangnya dengan diadakannya sebuah penutup atau penghalang antara jamaah laki-laki dan juga jamaah perempuan. Kemudian yang ketiga, imam membaca bacaan sholat dengan jahar atau dengan suara keras dan juga dengan sir atau dengan suara yang pelan ketika sholat-sholat fardu di siang hari. Kemudian yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam. Dan yang kelima, setelah salam, membaca zikir dan doa bersama. Itulah tadi beberapa tata cara melaksanakan sholat berjamaah. Ya, baiklah. Itulah tadi beberapa penjelasan singkat tentang materi sholat berjamaah atau KD memahami ketentuan sholat berjamaah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi semua orang yang menyaksikan dan juga mendengarkan materi saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.